Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jiwa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memasuki sebuah perjalanan batin yang sangat dalam. Perjalanan ini membawa kita menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi, rahasia yang diwariskan oleh para wali yang penuh hikmah. Sebuah ilmu yang jarang dibocorkan, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh mencari dan menjaga hati. Ilmu ini dikenal sebagai zikir dalam tidur, sebuah praktik spiritual yang luar biasa. Mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang, tapi hakikatnya, para wali telah menempuh perjalanan ini selama ratusan tahun. Mereka menemukan bahwa tidur bukan sekadar waktu untuk tubuh beristirahat, tetapi juga saat hati dapat terus berzikir, saat jiwa bisa terus dekat dengan Allah, dan saat rahasia batin dapat terbuka perlahan. Hari ini kita akan menyingkap ilmu wali yang jarang dibocorkan ini melalui 7 bagian yang akan membawa kita selangkah demi selangkah memahami rahasia zikir dalam tidur. Dalam setiap bagian, Anda akan menemukan langkah-langkah, tanda-tanda, manfaat, hingga rahasia yang hanya diwariskan kepada mereka yang tulus dan istiqomah. Sebelum kita memulai, saya mengajak sahabat semua untuk membuka hati, bersih dari prasangka, dan menyiapkan diri untuk menyerap ilmu ini dengan penuh kesungguhan. Mari kita memulai perjalanan spiritual ini, karena setiap detik yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah investasi jiwa yang tiada tara. Rahasia ilmu wali yang tersembunyi. Setiap orang yang menapaki jalan spiritual pasti mendengar kisah para wali yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah. Namun, tidak semua orang mengetahui rahasia di balik kekuatan mereka. Ilmu yang mereka miliki bukan sekadar ilmu biasa, tetapi ilmu yang mampu menembus batas-batas fisik dan dunia nyata. Salah satu rahasia yang paling jarang dibocorkan adalah zikir dalam tidur. Zikir dalam tidur bukan sekadar membaca zikir sebelum tidur atau mengulang kata-kata tertentu secara mekanis. Lebih dari itu, ini adalah sebuah keadaan hati, sebuah kesadaran spiritual yang tetap aktif bahkan saat tubuh berada dalam kondisi lelap. Para wali mengajarkan bahwa tidur dapat menjadi momen paling berharga jika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Praktik ini bukan untuk semua orang, karena membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan niat yang murni. Mereka yang berhasil melakukannya akan menemukan pengalaman yang luar biasa, hati yang tenang, jiwa yang damai, dan bahkan pencerahan yang muncul tanpa diduga. Bahkan dalam mimpi pun, hati tetap dapat berzikir, dan ilmu yang didapatkan bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan sehari-hari. Rahasia ini diwariskan secara diam-diam dari guru ke murid, bukan untuk dipublikasikan secara luas. Para wali memahami bahwa ilmu ini bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Itulah sebabnya, sangat sedikit orang yang mengetahui cara menapaki jalan ini dengan benar. Selain itu, zikir dalam tidur juga mengajarkan kesabaran. Karena prosesnya tidak instan, jiwa harus terbiasa untuk terus mengingat Allah meski tubuh lelah. Hasilnya, mereka yang konsisten akan merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta, serta menemukan ketenangan batin yang jarang dirasakan oleh orang biasa. Bagian pertama ini adalah pengantar untuk memahami bahwa ilmu wali bukan sekadar cerita mistik, tetapi sebuah metode spiritual nyata yang membawa kita kepada kesadaran yang lebih tinggi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bagian berikutnya, di mana kita akan memahami apa dan mengapa zikir dalam tidur itu penting, serta bagaimana fenomena ini bekerja secara spiritual. Zikir dalam tidur, apa dan mengapa? Zikir dalam tidur merupakan salah satu rahasia terdalam yang dimiliki oleh para wali. Bagi mereka, tidur bukan sekadar waktu untuk tubuh beristirahat, tetapi momen sakral di mana jiwa bisa tetap terhubung dengan Allah. Banyak orang beranggapan bahwa zikir hanya bisa dilakukan saat sadar sepenuhnya, ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi aktif. Namun hakikatnya, hati yang ikhlas dan niat yang murni mampu membuat seseorang tetap berzikir meski dalam keadaan tertidur. Fenomena ini mungkin terdengar mistis bagi sebagian orang,
Namun para wali telah membuktikan melalui pengalaman spiritual bertahun-tahun bahwa tidur bisa menjadi sarana untuk memperdalam kesadaran spiritual. Saat seseorang tidur, tubuh biasanya kehilangan kesadaran fisik, tetapi bagi mereka yang terbiasa berzikir, tidur justru menjadi sarana untuk menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Zikir dalam tidur bekerja seperti gelombang lembut yang mengalir di hati, menjaga jiwa tetap bersih, dan membuka ruang bagi rahasia batin yang tersembunyi. Mengapa praktik ini begitu penting? Sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa tidur adalah waktu yang sangat berharga. Banyak orang menganggap tidur hanya sebagai kebutuhan fisik untuk memulihkan tenaga. Padahal, waktu tidur yang ideal bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kedekatan dengan Allah, memperkuat hati, dan bahkan membuka pintu ilmu laduni yang hanya bisa diperoleh melalui kesungguhan hati. Zikir dalam tidur memastikan setiap detik hidup tetap terhubung dengan Sang Pencipta, sekalipun tubuh sedang beristirahat. Bagi para wali, tidur bukanlah momen untuk meninggalkan Allah. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa tidur adalah peluang untuk menanam benih-benih spiritual. Ketika hati tetap berzikir, jiwa mengalami kondisi yang lembut, penuh kedamaian, dan bebas dari kegelisahan duniawi. Ini juga menjadi metode untuk menguatkan batin agar siap menghadapi ujian hidup dengan kesabaran dan ketenangan. Zikir dalam tidur juga berperan sebagai pelindung spiritual. Energi positif yang dihasilkan oleh zikir menjaga hati dan jiwa tetap bersih dari gangguan negatif, baik dari energi duniawi maupun gaib. Para wali yang terbiasa berzikir dalam tidur selalu tampak damai, bahkan di tengah cobaan hidup yang berat. Hati mereka terasa stabil, dan jiwa mampu menanggapi segala situasi dengan bijaksana. Namun, praktik ini bukanlah sesuatu yang instan. Dibutuhkan latihan, konsistensi, dan niat yang tulus. Bagi pemula, efeknya mungkin hanya berupa ketenangan sebelum tidur atau mimpi yang lebih bermakna. Tetapi seiring waktu, hati akan terbiasa untuk tetap mengingat Allah meski tubuh tertidur. Ini adalah proses yang menuntut kesabaran, tetapi hasilnya luar biasa. Jiwa menjadi lembut, kesadaran batin meningkat, dan energi spiritual mulai terasa mengalir dalam hidup sehari-hari. Selain itu, zikir dalam tidur membantu seseorang memahami hakikat dirinya sendiri. Hati yang terbiasa berzikir akan lebih peka terhadap perasaan batin, lebih mudah merenung, dan lebih cepat menyadari kesalahan diri. Ini adalah salah satu alasan mengapa para wali sangat menekankan latihan spiritual ini, bukan hanya untuk kedekatan dengan Allah, tetapi juga untuk pemurnian jiwa dan pembentukan karakter yang kuat dan sabar. Para wali juga mengajarkan bahwa zikir dalam tidur dapat menjadi sarana komunikasi spiritual. Mereka yang tidur sambil berzikir sering mengalami mimpi penuh pesan, inspirasi, atau petunjuk yang membawa pencerahan. Ini bukan sekadar mimpi biasa, tetapi medium di mana Allah memberikan bimbingan kepada hambanya yang tulus. Sahabat rahasia jiwa, bagian ini adalah pengantar untuk memahami hakikat zikir dalam tidur. Fenomena ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersungguh-sungguh, yang melatih hati dan menjaga niat tetap murni. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik dasar zikir dalam tidur, langkah demi langkah, agar sahabat bisa mulai menapaki jalan spiritual ini dengan benar dan terarah. Teknik dasar zikir dalam tidur. Setelah memahami hakikat zikir dalam tidur, langkah berikutnya adalah mengetahui teknik dasar yang digunakan para wali. Teknik ini bukan sekadar ritual, melainkan panduan yang dirancang untuk menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh agar tetap terhubung dengan Allah, bahkan ketika seseorang sedang tertidur. Setiap langkah memiliki tujuan yang jelas, dan semua harus dilakukan dengan niat tulus serta kesungguhan hati. Langkah pertama adalah membersihkan hati dan meluruskan niat. Sebelum tidur, seorang murid wali diajarkan untuk menenangkan diri, menghapus segala pikiran negatif, dan memfokuskan hati kepada Allah. Niat yang tulus bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah kondisi batin yang hadir secara nyata. Niat ini berfungsi sebagai fondasi agar zikir dalam tidur dapat bekerja secara maksimal. Tanpa niat yang murni,
Praktik ini hanya menjadi rutinitas fisik tanpa makna spiritual. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk meluangkan beberapa menit sebelum tidur untuk merenungkan niat dan memohon agar tidur kita menjadi sarana zikir yang hidup. Langkah kedua adalah persiapan fisik. Wali menekankan pentingnya tidur dalam keadaan bersih, nyaman, dan rileks. Mandi atau berwudhu sebelum tidur membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Pakaian yang nyaman juga sangat penting, agar tubuh bisa beristirahat tanpa gangguan. Posisi tidur pun diperhatikan. Tidur menghadap kiblat atau dalam posisi yang menenangkan pikiran sangat dianjurkan. Semua persiapan fisik ini membantu energi spiritual mengalir dengan lebih lancar. Tubuh yang rileks akan mendukung hati untuk tetap hadir dan fokus pada zikir, bahkan ketika kesadaran fisik mulai memudar saat tidur. Langkah ketiga adalah zikir ringan sebelum tidur. Zikir ini bisa berupa bacaan Asmaul Husna, doa-doa singkat, atau kalimat zikir sederhana yang menenangkan jiwa. Yang terpenting bukan sekadar membaca kata-kata, tetapi benar-benar meresapi maknanya dan menghadirkan kesadaran batin. Hati harus hadir penuh saat membaca zikir, menyadari bahwa setiap kata adalah sarana untuk mengingat Allah. Zikir ini menjadi jembatan antara kesadaran aktif sebelum tidur dan kondisi tidur yang akan datang, mempersiapkan hati agar tetap terhubung dengan energi spiritual selama lelap. Bagian penting berikutnya adalah membawa kesadaran ke alam tidur. Saat tubuh mulai tertidur, murid wali dilatih untuk tetap menjaga kesadaran batin. Ini bukan berarti mengontrol mimpi atau tubuh secara paksa, tetapi membiasakan hati untuk tetap berada dalam kondisi spiritual. Teknik ini membutuhkan latihan bertahap. Pada awalnya, mungkin hanya sebatas kesadaran ringan, tetapi seiring latihan, kesadaran batin semakin kuat dan tidur menjadi medium zikir yang hidup. Latihan awal mungkin terasa sulit. Banyak orang kehilangan fokus atau mudah terganggu oleh pikiran duniawi. Namun, para wali selalu menekankan pentingnya konsistensi. Bahkan jika hati hanya mampu berzikir sebentar sebelum tidur, latihan yang konsisten akan membuat energi spiritual mengalir secara bertahap. Kesabaran adalah kunci utama, karena zikir dalam tidur bukan praktik instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan ketekunan dan kesungguhan hati. Selain itu, teknik ini membantu memurnikan hati. Hati yang terbiasa berzikir akan lebih peka terhadap perasaan batin, lebih mudah merenung, dan cepat menyadari kesalahan diri. Kesadaran spiritual ini memungkinkan seseorang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Para wali menekankan bahwa zikir dalam tidur bukan hanya untuk kedekatan dengan Allah, tetapi juga untuk membentuk karakter yang lembut dan kuat, yang mampu menghadapi ujian hidup dengan lapang dada. Teknik dasar ini juga meningkatkan kekuatan doa. Ketika hati tetap berzikir dalam tidur, doa-doa yang dipanjatkan sebelum tidur memiliki energi yang lebih besar. Ini karena hati yang ikhlas dan sadar secara spiritual memperkuat hubungan dengan Allah, membuat setiap doa menjadi sarana penerimaan rahmat dan petunjuk ilahi. Dengan demikian, tidur bukan hanya sekadar istirahat, tetapi juga sarana spiritual yang produktif. Selain itu, latihan ini mengajarkan ketekunan dan disiplin spiritual. Tidak semua orang langsung merasakan hasilnya. Kadang hanya berupa ketenangan sebelum tidur atau mimpi yang lebih bermakna. Namun, bagi mereka yang konsisten, pengalaman spiritual menjadi semakin nyata. Hati menjadi lembut, energi spiritual mengalir, dan koneksi dengan Allah semakin kuat. Hal ini menjadikan zikir dalam tidur sebagai praktik yang mendalam dan penuh manfaat bagi kehidupan spiritual dan keseharian. Dengan menerapkan teknik dasar ini secara rutin, seseorang akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Tidur bukan lagi sekadar kebutuhan fisik, tetapi sarana spiritual yang penuh manfaat. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda bahwa seseorang sedang berzikir dalam tidur, sehingga sahabat bisa mengenali pengalaman spiritual ini dalam diri sendiri. Tanda-tanda Anda sedang berzikir dalam tidur. Setelah menerapkan teknik dasar zikir dalam tidur,
Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda bahwa hati dan jiwa benar-benar sedang terhubung dengan Allah. Para wali menekankan bahwa pengalaman ini bersifat halus, namun dapat dikenali oleh mereka yang cukup peka terhadap kondisi batin dan kesadaran spiritualnya. Mengenali tanda-tanda ini akan membantu seseorang memahami bahwa praktik zikir dalam tidur sedang bekerja dan membimbingnya menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam. Salah satu tanda paling jelas adalah mimpi yang penuh makna dan simbolik. Mereka yang mulai berzikir saat tidur sering mengalami mimpi yang berbeda dari mimpi biasa. Mimpi ini bisa berisi petunjuk, simbol spiritual, atau pesan yang menuntun pada pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri, kehidupan, dan hubungan dengan Allah. Mimpi yang muncul bukan sekadar imajinasi atau pikiran bawah sadar, tetapi medium komunikasi spiritual yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Terkadang mimpi tersebut berisi inspirasi, petunjuk untuk menghadapi masalah, atau refleksi tentang kondisi hati dan batin seseorang. Tanda kedua adalah perasaan damai dan ringan saat bangun tidur. Orang yang tidur sambil berzikir sering merasakan ketenangan yang luar biasa begitu membuka mata. Tubuh terasa segar, hati ringan, dan pikiran lebih jernih. Perasaan damai ini menjadi bukti nyata bahwa energi spiritual telah bekerja, dan hati tetap terhubung dengan Allah selama tidur. Perbedaan ini biasanya terlihat jelas jika dibandingkan dengan tidur biasa, di mana seseorang bisa bangun dengan rasa gelisah atau letih. Ketika hati tetap berzikir, energi spiritual yang mengalir membuat seseorang lebih stabil secara emosional dan batin. Tanda ketiga adalah kesadaran spiritual yang meningkat saat bangun dan beraktivitas. Mereka yang terbiasa berzikir dalam tidur biasanya lebih peka terhadap perasaan batin, lebih mudah merenung, dan memiliki kedekatan dengan Allah yang lebih terasa. Kesadaran ini tidak hanya muncul saat tidur, tetapi juga saat menjalani aktivitas sehari-hari. Hati menjadi lebih waspada terhadap godaan duniawi, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih cepat mengenali arah hidup yang benar. Ini adalah efek jangka panjang dari latihan zikir dalam tidur yang konsisten, di mana hati dan pikiran dilatih untuk tetap terhubung dengan Allah. Tanda keempat adalah munculnya intuisi atau inspirasi spiritual. Hati yang berzikir dalam tidur sering menerima bisikan halus atau petunjuk dari Allah yang membantu seseorang dalam mengambil keputusan atau menghadapi situasi sulit. Intuisi ini muncul secara alami tanpa dipaksakan, dan seringkali membawa rasa tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Ini membuktikan bahwa hati tetap terjaga secara spiritual meskipun tubuh sedang lelap, dan Allah memberikan bimbingan langsung melalui energi batin yang aktif. Tanda lain yang mungkin tidak disadari adalah rasa ringan dan bebas dari kegelisahan. Mereka yang berlatih zikir dalam tidur mulai merasakan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran meningkat, fokus lebih baik, dan hati menjadi lebih lembut dalam menanggapi ujian hidup. Efek ini menunjukkan bahwa praktik zikir dalam tidur bekerja secara nyata, membersihkan energi negatif, dan memperkuat koneksi spiritual dengan Allah. Selain itu, mereka yang berzikir dalam tidur sering mengalami perubahan kualitas mimpi yang lebih positif. Mimpi menjadi lebih jelas, terasa lebih damai, dan bahkan dapat memberikan wawasan baru tentang kehidupan spiritual. Mimpi ini bukan sekadar hiburan bawah sadar, tetapi merupakan cara Allah memberikan pesan, arahan, atau dorongan batin untuk terus meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan spiritual. Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan ketelitian batin. Tidak semua orang langsung menyadari perubahan yang terjadi, terutama bagi pemula. Namun, bagi mereka yang terus melatih hati untuk tetap berzikir meski saat tidur, tanda-tanda ini akan muncul secara alami dan menjadi bukti bahwa praktik ini berhasil. Hati yang terbiasa berzikir akan semakin terbuka terhadap pengalaman spiritual, mulai merasakan kedamaian batin yang nyata, dan mengembangkan intuisi yang lebih peka terhadap petunjuk Allah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas manfaat spiritual dari zikir dalam tidur secara lebih mendalam. Bagian ini akan menjelaskan alasan mengapa praktik ini menjadi salah satu rahasia paling berharga para wali,
serta bagaimana manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya saat tidur, tetapi juga sepanjang hidup sehari-hari. Manfaat spiritual zikir dalam tidur. Setelah memahami teknik dasar dan mengenali tanda-tanda zikir dalam tidur, kini saatnya memahami manfaat spiritual yang luar biasa dari praktik ini. Para wali menekankan bahwa tidur bukan sekadar waktu untuk tubuh beristirahat, melainkan sarana untuk memperdalam kedekatan dengan Allah. Zikir dalam tidur membawa banyak manfaat yang dirasakan secara nyata, baik pada dimensi batin maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utama adalah ketenangan batin yang mendalam. Mereka yang terbiasa berzikir saat tidur akan merasakan kedamaian yang berbeda dari tidur biasa. Kegelisahan, kekhawatiran, dan tekanan hidup terasa lebih ringan. Hati yang senantiasa berzikir menjadi lembut, lebih stabil, dan mampu menghadapi masalah dengan sabar. Ketenangan ini bukan hanya muncul saat tidur, tetapi terus terasa ketika bangun dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa praktik zikir dalam tidur berfungsi sebagai metode pembentukan karakter spiritual yang kokoh, yang mampu mengatasi tantangan duniawi dengan hati yang tenang. Manfaat kedua adalah pembuka pintu ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah langsung kepada hambanya, tanpa melalui proses panjang belajar formal. Zikir dalam tidur menjadi medium bagi hati yang tulus untuk menerima ilmu ini. Mereka yang terbiasa berzikir saat tidur sering mendapatkan pencerahan, intuisi, dan wawasan spiritual yang membantu memahami hakikat kehidupan. Ilmu laduni ini biasanya hadir dalam bentuk bisikan batin, mimpi yang bermakna, atau pemahaman spiritual yang muncul secara tiba-tiba, memberikan pencerahan dan ketenangan hati. Manfaat ketiga adalah perlindungan spiritual. Saat hati tetap berzikir dalam tidur, energi spiritual yang dihasilkan menjadi tameng bagi jiwa dan pikiran. Perlindungan ini menjaga seseorang dari pengaruh negatif, baik dari energi duniawi maupun gaib. Orang yang terbiasa tidur sambil berzikir sering tampak lebih kuat secara batin, lebih tenang dalam menghadapi konflik, dan lebih tahan terhadap godaan atau energi negatif yang dapat mengganggu ketenangan hati. Hal ini membuktikan bahwa zikir dalam tidur tidak hanya berfungsi untuk kedekatan spiritual, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan jiwa secara menyeluruh. Manfaat keempat adalah penguatan hubungan dengan Allah. Ketika hati terus mengingat Allah bahkan saat tertidur, ikatan spiritual menjadi semakin erat. Perasaan dekat dengan Sang Pencipta muncul secara alami, dan hidup terasa lebih penuh makna. Mereka yang rutin berzikir saat tidur cenderung memiliki rasa syukur yang tinggi, kesadaran spiritual yang mendalam, dan kematangan batin yang membuat setiap langkah kehidupan menjadi lebih bijaksana. Selain itu, zikir dalam tidur membantu meningkatkan kesadaran diri. Hati yang terbiasa berzikir menjadi lebih peka terhadap kondisi batin sendiri. Seseorang mulai memahami kelemahan, kekuatan, dan potensi spiritualnya. Kesadaran ini memungkinkan seseorang untuk lebih mudah mengendalikan emosi, memperbaiki akhlak, dan menapaki jalan spiritual dengan lebih mantap. Para wali menekankan bahwa pemahaman tentang diri sendiri adalah salah satu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan zikir dalam tidur adalah sarana yang efektif untuk mencapainya. Manfaat berikutnya adalah pembersihan energi negatif dan gangguan batin. Zikir yang dilakukan saat tidur membantu membebaskan hati dari sisa-sisa energi negatif yang terkumpul akibat stres, kemarahan, atau perasaan tidak baik yang muncul selama hari. Energi positif dari zikir mengisi ruang batin dengan ketenangan, sehingga seseorang bangun dengan hati yang lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat yang lebih positif. Ini juga membantu memperkuat sistem spiritual dan mental untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Selain semua manfaat tersebut, zikir dalam tidur juga meningkatkan kekuatan doa dan ibadah. Hati yang terus mengingat Allah akan lebih ikhlas dalam berdoa, lebih mudah merasakan kehadiran Allah, dan doa-doa menjadi lebih hidup. Energi spiritual yang mengalir selama tidur memperkuat doa yang dipanjatkan sebelumnya, sehingga hubungan dengan Allah terasa semakin erat. Para wali menegaskan bahwa manfaat-manfaat ini bukan sekadar teori,
tetapi pengalaman nyata yang dirasakan oleh mereka yang konsisten menjalankan praktik zikir dalam tidur. Mereka yang berhasil melakukannya hidup dengan hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan jiwa yang damai. Kehidupan spiritual mereka berkembang secara alami, memberikan dampak positif dalam interaksi sosial, pekerjaan, dan hubungan dengan sesama manusia. Sahabat rahasia jiwa, memahami manfaat spiritual zikir dalam tidur bukan hanya memotivasi kita untuk melakukannya, tetapi juga membuka pemahaman bahwa setiap detik hidup, bahkan saat tertidur, bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kesungguhan hati, konsistensi, dan niat tulus, zikir dalam tidur menjadi sarana spiritual yang sangat berharga, membantu membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan membuka pintu ilmu serta petunjuk ilahi. Di bagian berikutnya, kita akan membahas hambatan dan kesalahan umum dalam praktik zikir tidur, sehingga sahabat bisa menghindari jebakan dan memaksimalkan manfaat spiritual dari praktik ini. Hambatan dan kesalahan umum. Meskipun zikir dalam tidur membawa banyak manfaat spiritual, praktik ini tidak selalu berjalan mulus, terutama bagi pemula. Para wali menekankan bahwa ada beberapa hambatan dan kesalahan umum yang sering terjadi. Memahami hal ini sangat penting agar sahabat bisa menghindari jebakan dan memaksimalkan manfaat zikir dalam tidur. Hambatan pertama adalah hati yang belum bersih atau belum siap menerima energi spiritual. Hati yang masih dipenuhi dendam, iri, kemarahan, atau pikiran negatif akan sulit untuk terhubung dengan Allah dalam keadaan tidur. Para wali menegaskan bahwa kebersihan hati adalah fondasi utama. Hati yang penuh kegelapan emosional akan menahan aliran energi spiritual dan membuat praktik zikir menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sebelum tidur, sangat dianjurkan untuk meluangkan waktu menenangkan hati, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta membersihkan pikiran dari emosi negatif. Hambatan kedua adalah tidur yang tidak tenang atau terganggu. Kondisi fisik yang lelah berlebihan, gelisah, atau cemas dapat menghambat kesadaran batin untuk tetap fokus pada zikir. Posisi tidur yang tidak nyaman atau lingkungan yang bising juga menjadi faktor yang mengganggu. Para wali menyarankan untuk menciptakan kondisi tidur yang kondusif, lingkungan yang tenang, cahaya yang redup, dan posisi tidur yang nyaman. Ini akan mempermudah hati untuk tetap hadir dan menjaga kesadaran spiritual selama tidur. Kesalahan ketiga adalah kurangnya konsistensi dalam praktik zikir. Zikir dalam tidur bukanlah sesuatu yang instan atau bisa dilakukan sekali-sekali. Banyak orang mencoba melakukan praktik ini hanya sesekali, berharap mendapatkan manfaat besar dalam waktu singkat. Padahal, praktik spiritual ini membutuhkan latihan rutin dan kesabaran. Mereka yang berhasil melakukannya secara konsisten akan mulai merasakan perubahan nyata dalam batin, energi, dan kesadaran spiritual. Konsistensi adalah kunci agar zikir dalam tidur menjadi kebiasaan spiritual yang alami dan berdampak panjang. Kesalahan keempat adalah pikiran yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Banyak orang kesulitan berzikir dalam tidur karena pikiran mereka masih dipenuhi masalah dunia, rencana besok, atau kekhawatiran lain. Gangguan pikiran semacam ini membuat hati sulit untuk fokus dan mencegah zikir bekerja dengan optimal. Para wali menekankan pentingnya meluangkan beberapa menit sebelum tidur untuk menenangkan pikiran, berdoa, dan menata hati agar fokus pada Allah. Meditasi ringan, zikir, atau membaca doa sebelum tidur sangat dianjurkan untuk membersihkan pikiran dari kesibukan dunia. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengharapkan hasil instan. Banyak orang ingin segera merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa, tanpa memahami bahwa zikir dalam tidur adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran. Para wali selalu menekankan bahwa setiap langkah kecil dalam latihan ini memiliki nilai spiritual. Bahkan jika hanya mampu menjaga kesadaran batin sebentar, itu sudah merupakan kemajuan. Hasil nyata akan muncul secara bertahap seiring waktu dan latihan rutin. Hambatan berikutnya adalah kurangnya niat tulus dan fokus hati. Zikir dalam tidur bekerja paling efektif ketika hati hadir sepenuhnya dan niatnya murni.
Jika seseorang tidur sambil berzikir hanya karena ingin mendapatkan manfaat tertentu, bukan karena cinta dan pengabdian kepada Allah, energi zikir akan lemah dan hasilnya kurang maksimal. Para wali mengingatkan bahwa keikhlasan adalah inti dari semua praktik spiritual. Hati yang tulus akan menarik energi positif dan membuka pintu pengalaman spiritual yang lebih dalam. Selain itu, gangguan dari lingkungan atau energi negatif sekitar juga dapat menjadi hambatan. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan berzikir karena adanya energi negatif di rumah, lingkungan yang berisik, atau tekanan dari orang sekitar. Para wali mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan tidur tetap bersih, tenang, dan aman secara spiritual. Dengan kondisi yang mendukung, zikir dalam tidur dapat berjalan lebih efektif, dan hati lebih mudah terhubung dengan Allah. Para wali menegaskan bahwa hambatan dan kesalahan ini adalah bagian dari proses belajar spiritual. Tidak semua orang bisa langsung merasakan efek zikir dalam tidur, dan kegagalan awal adalah hal yang wajar. Hal yang penting adalah kesabaran, konsistensi, dan niat yang tulus. Mereka yang bersungguh-sungguh akan menemukan bahwa setiap latihan membawa hati lebih dekat kepada Allah, meningkatkan kesadaran batin, dan menguatkan karakter spiritual. Memahami hambatan dan kesalahan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai panduan agar latihan zikir dalam tidur lebih efektif. Dengan mengetahui apa yang harus dihindari dan bagaimana menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh, sahabat dapat memaksimalkan manfaat spiritual dari praktik ini. Di bagian berikutnya, kita akan membahas rahasia tersembunyi zikir dalam tidur yang jarang dibocorkan, sehingga sahabat bisa memahami nilai spiritual paling dalam dari ilmu wali ini. Rahasia tersembunyi yang jarang dibocorkan. Zikir dalam tidur adalah salah satu ilmu wali yang paling jarang dibocorkan. Para wali menyadari bahwa rahasia ini sangat berharga dan bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, ilmu ini hanya diwariskan secara diam-diam, dari guru kepada murid yang bersungguh-sungguh, tulus, dan memiliki kesiapan batin. Rahasia zikir dalam tidur bukan sekadar ritual fisik, melainkan seni spiritual yang menuntut keikhlasan, kesabaran, dan hati yang bersih. Rahasia utama yang dijaga para wali adalah bahwa tidur bukan hanya istirahat fisik, melainkan medium untuk tetap mengingat Allah dan menerima petunjuknya. Saat hati tetap berzikir dalam tidur, energi spiritual mengalir tanpa henti, membuka pintu ilmu laduni, memperkuat kesadaran batin, dan menjaga hati tetap lembut dan bersih. Orang yang berhasil menguasai rahasia ini akan merasakan kedamaian yang luar biasa, intuisi spiritual yang peka, dan pengalaman batin yang mendalam, bahkan saat tubuh lelap. Salah satu aspek penting dari rahasia ini adalah koneksi batin yang terus terjaga dengan Allah, bahkan ketika seseorang tidak sadar secara fisik. Para wali menekankan bahwa hati yang tetap hadir dalam zikir selama tidur mampu menerima energi spiritual yang lembut namun kuat. Energi ini membersihkan hati dari perasaan negatif, menenangkan pikiran, dan memurnikan jiwa. Hanya mereka yang benar-benar tulus dan menjaga niat yang mampu merasakan manfaat penuh dari pengalaman ini. Selain itu, rahasia lain yang jarang dibocorkan adalah pengalaman mimpi yang penuh makna. Mimpi bagi mereka yang berzikir dalam tidur bukan sekadar bunga tidur atau imajinasi, tetapi medium komunikasi spiritual yang Allah berikan. Melalui mimpi, hati menerima pesan, arahan, atau inspirasi spiritual. Pesan ini bisa berupa simbol, refleksi batin, atau petunjuk yang membantu seseorang memahami hakikat diri, kehidupan, dan hubungannya dengan Allah. Tidak semua orang menyadari hal ini, karena hanya hati yang terlatih dan bersih yang mampu menafsirkan pesan spiritual dalam mimpi secara benar. Rahasia lainnya adalah kekuatan batin dan kesadaran spiritual yang meningkat secara alami. Orang yang tidur sambil berzikir memiliki intuisi yang lebih tajam, kemampuan memahami perasaan batin sendiri dan orang lain meningkat, serta lebih mudah mengenali kebenaran dalam berbagai situasi. Hati menjadi lebih lembut, sabar, dan ikhlas. Para wali menegaskan bahwa kekuatan batin ini bukan datang dari latihan fisik atau intelektual semata,
tetapi dari hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, bahkan saat tidur. Para wali juga menekankan bahwa rahasia ini membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Tidak semua murid langsung bisa merasakan pengalaman spiritual yang mendalam. Banyak yang awalnya hanya merasakan ketenangan ringan atau mimpi yang lebih jelas. Namun, dengan latihan rutin, kesadaran batin semakin terjaga, energi spiritual mengalir lebih kuat, dan koneksi dengan Allah semakin dalam. Proses ini menunjukkan bahwa zikir dalam tidur bukan sekadar praktik sesaat, melainkan jalan panjang menuju kedekatan spiritual yang hakiki. Selain itu, rahasia tersembunyi ini mengajarkan bahwa zikir dalam tidur bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian. Para wali selalu menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan ilmu ini. Hanya hati yang tulus dan ikhlas yang bisa memaksimalkan manfaatnya. Jika seseorang melakukannya untuk tujuan duniawi atau ingin dipuji, energi spiritual yang diterima akan lemah, dan manfaat yang diperoleh pun terbatas. Keikhlasan adalah kunci utama agar ilmu ini bekerja secara optimal. Zikir dalam tidur juga membuka jalan untuk kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Hati yang konsisten berzikir bahkan saat lelap belajar mengenali tanda-tanda dan bisikan halus dari Allah, memahami pesan spiritual dalam mimpi, dan mengembangkan intuisi yang membimbing kehidupan sehari-hari. Mereka yang berhasil melaksanakan praktik ini hidup dengan ketenangan batin yang stabil, menghadapi ujian hidup dengan sabar, dan merasa dekat dengan Allah dalam setiap langkah. Sahabat rahasia jiwa, ilmu zikir dalam tidur adalah harta spiritual yang tak ternilai. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh, menjaga hati, dan tulus dalam niat yang bisa merasakannya. Rahasia ini membuktikan bahwa setiap detik hidup, bahkan saat tidur, bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kesabaran, konsistensi, dan keikhlasan, zikir dalam tidur menjadi sarana spiritual yang membuka pintu ilmu, menenangkan hati, dan memperkuat koneksi batin dengan Sang Pencipta. Dengan memahami rahasia ini, kita belajar bahwa praktik zikir bukan sekadar rutinitas, tetapi jalan spiritual yang penuh hikmah. Tidur menjadi momen sakral, hati menjadi lebih lembut, dan kehidupan spiritual semakin berkembang. Semoga semua sobat jiwa mampu menerapkan ilmu ini dengan tulus dan konsisten, sehingga setiap tidur menjadi sarana zikir yang hidup, membuka pintu rahmat, ilmu, dan kedekatan dengan Allah.